kesalahan teknis. Jadi tema yang akan saya usung pada malam hari ini adalah berdoa kepada Santo Yusuf atau Santo Yosef. Dan di sini saya memberikan nama atau gelar kepada Santo Yosef sebagai bayang-bayang Bapa Surgawi. Nanti akan kita lihat ya. Nah, tema Santo Yosef adalah bayang-bayang Bapa Surgawi sebetulnya sudah dibahas dalam dua buku ini. Buku yang sebelah kiri ini ditulis oleh seorang pastor. Pastor namanya André Doz, pastor orang Perancis berkarya di Lourdes. Dia mengarang buku yang judulnya Joseph, Ombre du Père. Artinya Yusuf atau Yosef, bayang-bayang Bapak. Bayang-bayang Sang Bapak. Dan kita lihat ada kata pengantarnya yang ditulis oleh uskup ya, Monsignor Moller. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini dikarang oleh seorang novelis. Jadi sebetulnya bukan pastor, bukan teolog, tapi dia memang novelis ya. Dia namanya Jan Dobrasinski, orang Polandia. Mengarang buku yang judulnya sama, The Shadow of the Father. Nah, kita melihat kali ini kita akan mencoba melihat secara biblis sedapat mungkin sebetulnya peran apa yang ada atau yang dimiliki oleh Santo Yosef di dalam keluarga kudus. Kita sudah tahu ada bayi Yesus. Bayi Yesus adalah misteri Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita juga melihat Bunda Maria, perannya dia sebagai ibu Yesus, ya Bunda Allah. Lalu Yusuf itu di keluarga kudus memegang peran apa? Akan kita lihat ya. Buku Jan Dobrasinski ini dikutip oleh Bapak Suci Paus Fransiskus ketika dia mengeluarkan surat apostolik pada saat penetapan tahun Santo Yosef. Nah, Ibu Bapak sekalian coba kita lihat. Kalau kita berdoa rosario, kita berdoa kemuliaan kan, ada juga doa terpujilah. Doa kita apa? Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Santo Yosef juga berada di tempat yang ketiga ya. Hari ini kita akan melihat sebab peran apa yang dimiliki oleh Bapak Santo Yosef ini. Nah, ada dua tulisan yang dikeluarkan oleh Vatikan, oleh Bapak Suci kita. Yang pertama ini adalah anjuran apostolik yang namanya Redemptoris Custos, artinya pelindung sang penebus. Ini adalah tulisan dari Paus Santo Yohanes Paulus II. Lalu yang kedua adalah surat apostolik Patris Corde, artinya corde itu artinya hati. Hati sang Bapa. Ini adalah tulisan dari Paus Fransiskus pada saat dia menetapkan tahun 2020-2021 sebagai tahun Santo Yosef. Tahun Santo Yosef. Nah, tidak bisa kita pungkiri, memang kalau kita melihat kita merayakan Natal, peran Santo Yosef adalah seorang bapa yang membawa istri yang mengandung sudah bulannya. Dia sedang mengungsi jauh-jauh dari Nazaret, dia pergi ke Yerusalem lalu berhenti di Bethlehem. Ya, ceritanya bagaimana dia mencari tempat penginapan tidak ada, lalu dia menemukan kandang dan lain sebagainya. Itulah yang sering kita lihat ya. Lalu bagaimana, nanti Santo Yosef sebentar lagi membawa keluarga kudus ini ke Mesir. Karena bayi Yesus mengalami ancaman dari Kaisar Herodes misalnya dan lain-lain begitu ya. Nah, biasanya tulisan-tulisan Bapak Gereja pun mengenai Santo Yusuf itu biasanya berkisar tentang kejadian-kejadian seputar masa kanak-kanak Yesus. Teolog-teolog pun kurang sebetulnya membahas tentang Santo Yusuf sampai abad ke-16. Pada abad ke-16 ada seorang uskup namanya Isodoro de Isolano. Dia mengarang sebuah tulisan teologis begitu yang berjudul Segala Karunia Santo Yosef. Segala karunia Santo Yosef. Ini benar-benar teologi tentang Santo Yosef begitu ya, dibahas dan sejak saat itu mulai ada beberapa orang teolog mulai tertarik untuk membahas mengenai Santo Yusuf. Nah, Saudara, padahal di dalam kitab suci Yesus itu lebih dikenal sebagai anak Yusuf daripada anak Maria, ya. Dari catatan-catatan dalam Injil, baik itu dari Matius,
Lukas, Markus, dan Yohanes, setidak-tidaknya 4 kali Yesus itu disebut sebagai anak Yusuf. Ya, di Matius bab 13 ayat 55. Bukankah dia anak tukang kayu? Tukang kayu itu siapa? Yusuf. Ya. Di Lukas bab 4 ayat 22. Bukankah ia ini anak Yusuf? Terus di Injil Yohanes juga bab 1. Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Atau di bab 6 ayat 42. Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf? Hanya sekali loh sebetulnya Yesus disebut sebagai anak Maria di Injil Markus bab 6 ayat 3. Jadi sebetulnya tidak bisa dipungkiri Yusuf ini punya peran luar biasa gitu dalam kehidupan Yesus. Apakah kita bisa membayangkan Yesus tanpa Yusuf? Tidak bisa. Apakah kita bisa membayangkan Maria tanpa Yusuf? Tidak bisa. Ya. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat sebetulnya kenapa Santo Yusuf ini sampai disebut sebagai bayang-bayang Bapa Surgawi. Nah, sebelum itu kita akan melihat dulu kejadian di Perjanjian Lama. Saudara, kita tahu di Perjanjian Lama, sekeluarnya bangsa Israel ini dari Mesir, mereka ini mengembara di padang gurun. Di padang gurun, hidup sebagai bangsa nomaden, bangsa yang mengembara. Nah, karena mereka mengembara, mereka ini belum menetap, belum membangun rumah. Mereka hidup di dalam kemah. Jadi sifatnya semi permanen. Nah, saudara, ketika bangsa Israel ini mengembara di padang gurun, Allah lalu memberikan perintah kepada Musa, dicatat di Keluaran bab 25 ayat 8. Bunyinya demikian. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi saudara, kenapa Allah ini memerintahkan kepada Musa untuk membangun tempat kudus baginya? Karena ia ingin diam di tengah-tengah mereka. Saudara, kalau kita lihat kata aslinya dari bahasa Ibrani digunakan kata syakhan. Syakhan itu artinya bukan tinggal sebetulnya. Karena kalau tinggal ini ya kita melihat di rumah yang menetap begitu ya. Dan ada bahasa Ibrani yang lain, lagur begitu. Sedangkan di sini dia menggunakan kata syakhan. Syakhan itu artinya memasang kemah. Memasang kemah. Kita bisa membayangkan, oh ya jelas ya, bangsanya masih mengembara di padang gurun. Mereka tidak tinggal di dalam rumah, tetapi mereka tinggal di dalam kemah. Supaya mereka bisa diam, mereka harus memasang kemah. Ya, maka saudara dari akar kata syakhan ini keluar kata mishkan yang artinya kemah atau tabernakel. Mishkan, kemah atau tabernakel. Nah saudara, oleh sebab itu orang Yahudi itu selalu berkata bahwa mereka itu selama mengembara di padang gurun, mereka yang tidak apa-apa pindah tempat sana, pindah tempat sini. Sampai suatu saat mereka sampai di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan catatan ini kita lihat di kitab Ulangan ya, mulai bab 12 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang. Masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi jangan ngapa-ngapain ya. Di padang gurun gak usah buat rumah. Gak usah buat ini, gak usah buat itu. Kenapa? Kita belum sampai ke tempat yang dijanjikan Allah kepada kita. Apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki. Dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dan segala musuhmu di sekelilingmu, kamu diam dengan tentram. Nah saudara, maka di dalam teologi gereja sekarang, kita selalu menyadari bahwa kita adalah umat Allah yang masih berziarah di bumi. Kita ini, kenapa kita di bumi disebut sebagai peziarah? Bangsa nomaden, karena kita adalah warga kerajaan surga. Maka di bumi kita cuma berziarah. Di surat Filipi bab 3 ayat 20 dikatakan kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, jadi idenya dulu syakhan. Syakhan, dari kata syakhan ini muncul kata syekhinah, ya. Syekhinah yang artinya tanda kehadiran Allah dalam rupa awan begitu. Saudara, kata Ibrani syakhan ini
diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Karena kita tahu ya, pada zaman para rasul, bahasa Yunani menjadi bahasa pergaulan, lingua franca. Maka kitab suci Ibrani pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tapi kata syahan ini diterjemahkan dengan dua kata. Dengan dua kata. Ya. Kata yang pertama namanya episkiazo. Episkiazo itu artinya sebetulnya menaungi. Apa artinya menaungi? Menaungi itu artinya membuat bayang-bayang. Karena kita bayangkan kalau orang itu mendirikan kemah, pasti kita bernaung di bawah kemah. Maka cocok juga episkiazo. Satu lagi katanya skinoo. Skinoo itu artinya benar-benar memasang kemah. Arti yang tepat ya skinoo ya, dari kata skini atau skinos artinya kemah. Jadi ada dua katanya. Nah, Saudara, selain kita melihat bahwa Allah itu diam di dalam kemah suci, kita juga melihat kehadiran Allah dalam rupa awan. Maka Saudara kita lihat di 2 Samuel bab 22 ada ayat yang berbunyi, ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Lalu di kitab Keluaran bab 40 juga ada catatan bahwa awan ini menutupi kemah pertemuan, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat masuk kemah pertemuan. Kenapa? Karena awan itu hinggap di atas kemah itu. Nah, kalau kita lihat kata hinggap digunakan lagi kata syahan, ya, kata syahan atau di dalam kitab suci Yunani Septuaginta episkiazo dipakai. Berarti kalau begini, Saudara, kehadiran Allah dinyatakan dengan kata kerja memasang kemah, syahan, ya. Lalu juga kita lihat kehadiran Allah dalam rupa awan itu juga memasang kemah atau menaungi kemah. Nah, Saudara, kita melihat sekarang kita lanjutkan ya. Awan dan kemah ini melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya karena memberikan perlindungan dan juga naungan. Dan ini dipertahankan terus-menerus. Sampai kitab Wahyu, kitab terakhir dari perjanjian baru, di surga Yohanes mendapat penglihatan. Mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Berbicara tentang akhir zaman, Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemah di atas mereka. Skenosei digunakan. Kalau kita lihat ya, rupanya dari awal hingga akhir Allah tidak pernah mengubah apa yang Dia lakukan. Ketika Dia tinggal atau diam di tengah-tengah umatnya, Dia itu memasang kemah. Buat apa memasang kemah? Karena Dia menaungi umatnya, mengayomi umatnya begitu. Oleh sebab itu, cocoklah kehadiran Dia itu dalam rupa awan di dalam kemah suci. Nah, sekarang Saudara, kita lihat Allah yang bersemayam di surga itu akhirnya turun ke dunia. Ya, kita tahu kelahiran Yesus merupakan misteri penjelmaan Allah menjadi manusia. Dan penginjil Yohanes itu mencatatnya dengan sangat cantik di bab 1 ayat 14. Bunyinya demikian. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia dan kebenaran. Kalau kita lihat kata diam yang dipakai dalam bahasa Yunani eskenosen, skenoo artinya juga memasang kemah. Jadi harusnya teks ini diterjemahkan firman itu telah menjadi manusia dan memasang kemah di antara kita. Tidak pernah berubah kata itu, ya. Jadi bayi Yesus adalah penjelmaan dari pribadi Allah Tritunggal yang kedua, yakni Allah Putra. Bentuknya seperti apa? Dia tinggal di tengah-tengah umatnya, memasang kemah. Lalu Saudara, ini adalah kehadiran Allah, pribadi Allah yang kedua di dunia ini, Allah Putra. Nah, sekarang Saudara, kita ingat pada saat Yesus ini hendak lahir, Allah mengutus malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dia katakan, kamu akan mengandung. Lalu Maria ini bingung, bagaimana aku itu bisa mengandung, aku belum punya suami. Nah, dijawablah oleh malaikat itu. Lukas bab 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah, saudara, digunakan kata apa? Episkiase, episkiasu. Artinya apa? Menaungi. Oh, jadi saudara, kalau tadi Allah Putra memasang kemah di tengah-tengah umatnya, menjelma menjadi manusia diam di tengah-tengah umatnya. Rupanya Allah Roh Kudus juga hadir. Hadirnya dengan cara apa? Menaungi Bunda Maria. Ya, Roh Kudus menaungi Bunda Maria. Tetap digunakan kata yang sama. Memasang kemah atau menaungi. Ya, dan saudara, kemuliaan Tuhan ini selalu memenuhi rumah Tuhan. Ya, digunakan kata liskon ini dari kata syahan juga. Jadi saudara, kenapa kemah suci atau nanti menjadi bait Allah, menjadi tanda kehadiran Allah? Karena kemuliaan Tuhan dalam bentuk awan ini memenuhi rumah Tuhan. Nanti awan ini baru pergi meninggalkan rumah Tuhan ketika Yerusalem mau dihancurkan oleh pasukan Babel. Nah, Anda lihat tadi, Allah Putra memasang kemah di tengah-tengah manusia di dunia dalam wujud bayi Yesus. Sekarang Allah Roh Kudus menaungi Bunda Maria. Berarti kalau kita lihat, Allah Roh Kudus ini juga bayang-bayangnya ya Bunda Maria itu di tengah-tengah umatnya, ya. Nah, saudara, maka sering sekali kita mengatakan membayangkan Anda orang-orang karismatik adalah orang-orang yang berdevosi kepada Roh Kudus, dan sebetulnya tidak banyak orang yang giat ya, orang yang rutin berdevosi kepada Roh Kudus. Tapi hari ini saya akan berikan sesuatu informasi kepada Ibu Bapak sekalian, kepada Anda devosan-devosan Roh Kudus atau orang-orang karismatik begitu ya. Coba kita lihat. Ketika Allah menciptakan bumi, Kejadian bab 1 ayat 2 dikatakan bumi ini belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap. Tapi Roh Allah ini melayang-layang di atas permukaan air. Melayang-layang itu artinya apa? Ngapung. Bukan ngapung ya. Kalau ngapung nempel di air, ini melayang-layang di tengah-tengah. Saudara, kata melayang-layang ini merachefet dalam bahasa Ibrani. Kata ini dipakai lagi nanti di Ulangan bab 32 ayat 11. Coba lihat. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara, kata melayang-layang digunakan yarachef, itu kata yang sama. Coba kita bayangkan, kalau tadi kita membayangkan roh ayah melayang-layang di atas air, yang kedua ada unggas, Raja Wali, Ibu Raja Wali melayang-layang di atas anak-anaknya. Ya. Jadi artinya apa? Sebuah kegiatan mengerami, melindungi anak-anaknya. Induk mengerami anak unggas begitu. Maka saudara tidak heran kalau hati-hati ya dengarkan pernyataan saya ini. Kalau sering dikatakan bahwa Roh Kudus ini melaksanakan peran ibu. Peran ibu. Ya, dari kata ini sebenarnya. Dan ini diajarkan oleh Santo Gregorius Nazianze. Dia yang mengatakan bahwa ketika Roh Allah ini melayang-layang di atas permukaan air, ini seperti seekor induk ayam yang sedang mengerami anak-anaknya. Saudara, Anda tadi kan berdoa dalam bahasa roh ya. Dalam bahasa roh. Coba kita lihat di Roma bab 8 ayat 15 apa kata Santo Paulus? Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, biasanya mengajarkan seorang anak memanggil ayah, memanggil bapak kepada bapaknya, ya ibu. Maka tidak heran ya, Gregorius dari Nazianze, orang kudus ini menyatakan bahwa Roh Kudus ini menjalankan peran keibuan. Dan tepat sekali, Roh Kudus itu tadi dikatakan menaungi Bunda Maria. Nah, saudara, kalau tadi kita sudah lihat, oh, anak pribadi Allah yang kedua. Dia Allah Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, lalu memasang kemah di antara umatnya.
Sedangkan Allah Roh Kudus dikatakan menaungi Bunda Maria. Ya, berarti peran anak, putra, dan peran Roh Kudus ini sudah ada di dunia. Tinggal sekarang peran Bapa. Peran Bapa. Dan peran Bapa ini diberikan kepada Santo Yusuf. Maka Paus Fransiskus, Paus Yohanes Paulus II tidak ragu-ragu mengatakan bahwa Yosef atau Yusuf adalah bayang-bayang dari Bapa Surgawi. Sedangkan Maria adalah bayang-bayang dari Allah Roh Kudus. Dan Yesus adalah penjelmaan dari Allah Putra. Nah sekarang kalau kita lihat, bagaimana cara mereka ini bisa menjadi penjelmaan atau menjadi bayang-bayang dari Allah Tritunggal di dunia ini? Sebetulnya kalau kita lihat, karena mereka tiga-tiganya melakukan hal yang sama. Coba kita lihat ya Bunda Maria. Ketika dia diutus untuk menjadi ibu dari Yesus, akhirnya dia menjawab apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menerima perutusan dari Tuhan. Yesus, coba lihat. Di Taman Getsemani ketika dia berdoa apa? Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ketaatan kepada kehendak Allah. Sekarang kita lihat bayang-bayang Bapa Surgawi taat gak kepada Allah? Matius bab 1 ayat 24, ketika Yusuf sedang ragu tentang Maria yang mengandung, dia hendak menceraikan Maria secara diam-diam, dia diberi mimpi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan ini kepadanya dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi kita lihat ya sekarang, kalau di surga ini Allah Tritunggal, satu Allah tiga pribadi, lalu sekarang di dunia ini ada bayang-bayangnya semuanya mereka. Ada Allah Putra yang menjelma menjadi bayi Yesus, ada Allah Roh Kudus yang bayang-bayangnya adalah Bunda Maria, dan Allah Bapa yang bayang-bayangnya adalah Santo Yosef. Maka saudara, boleh dikatakan keluarga kudus adalah bayang-bayang dari Allah Tritunggal di dunia ini. Nah saudara, sekarang saya akan mengutip beberapa catatan dari Santo Yohanes Paulus II. Ya. Santo Yohanes Paulus II ini menulis anjuran apostolik yang berjudul Redemptoris Custos atau pelindung sang penebus. Coba di artikel nomor 21 saya bacakan saja yang saya beri warna kuning begitu ya. Dikatakan dimasukkan secara langsung dalam misteri inkarnasi, keluarga Nazaret memiliki misterinya tersendiri yang istimewa. Di dalam misteri ini, seperti dalam inkarnasi, orang mendapat kebapaan sejati. Bentuk manusiawi dari keluarga putra Allah. Jadi Yusuf ini menjadi bapak dari Yesus. Bayi Yesus itu bukan bapak yang pura-pura. Ya, bukan bapak basa-basi, tapi bapak yang sejati. Bapak yang sejati. Lalu kita lihat, sungguh sebuah keluarga manusia yang dibentuk oleh misteri ilahi. Dalam keluarga ini, Yosef adalah sang bapak. Kebapaannya bukan berasal dari memperanakan keturunan. Karena kita tahu ya, Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Bukan pula kebapaan yang seolah atau sekedar pengganti. Ya daripada nggak ada. Bukan sama sekali. Melainkan kebapaan yang sepenuhnya ambil bagian dalam kebapaan manusiawi yang otentik dan perutusan Bapa dalam keluarga. Jadi Santo Yusuf itu melakukan peran sebagai Bapa di keluarga kudus ini secara sejati. Tanpa pura-pura, tanpa kecurigaan, tanpa motivasi-motivasi yang lain begitu. Maka Santo Yohanes Paulus II mengatakan ini konsekuensi dari persatuan hipostatik ya. Persatuan hipostatik istilah teologi benar-benar yang mengatakan di dalam pribadi Yesus ini ada dua kodrat, ada kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Nah, Saudara, bersama dengan kodrat manusia yang sepenuhnya manusia dan teristimewa dalam keluarga, seperti dimensi pertama keberadaan manusia di dunia juga diangkat di dalam Kristus. Dalam konteks ini,
kebapaan manusia Yosef diangkat ke dalam misteri inkarnasi Kristus. Jadi kebapaan Yusuf itu bukan hanya sekedar bapa, tapi bapa yang benar-benar diangkat di dalam misteri inkarnasi atau penjelmaan Kristus. Nah, saudara, sekarang, sorry. Oke, saudara, ini adalah daftar isi dari surat apostolik Paus Fransiskus yang berjudul Patris Corde. Ya, Patris Corde. Di dalam surat apostolik ini, Bapak Fransiskus, Bapak Suci Fransiskus menyorot peran Yusuf dalam bentuk 7 keutamaan. Pertama, dia adalah Bapa yang dikasihi. Yang kedua, dia Bapa yang lembut dan penuh kasih. Yang ketiga, dia Bapa yang taat. Keempat, dia Bapa yang menerima. Kelima, dia Bapa yang berani secara kreatif. Yang keenam, dia Bapa yang bekerja, karena kita tahu 1 Mei adalah pesta Santo Yusuf pelindung para pekerja. Ya. Dan yang ketujuh adalah Bapa dalam bayang-bayang. Nanti akan kita bahas. Nah, saudara, Beato Pius ke-9 menyatakan Yosef sebagai pelindung gereja Katolik. Lalu Venerabilis Pius ke-12 mengajukannya sebagai pelindung para pekerja. Karena dia bekerja, ya. Kita tahu dia tukang kayu. Santo Yohanes Paulus kedua menyebutnya sebagai penjaga sang penebus. Redemptoris Custos. Dan orang-orang dalam doa litani kepada Santo Yosef memohon sebagai pelindung kematian yang berbahagia. Nah, sekarang saudara, tapi Santo Yosef ini bukan tokoh yang menonjol sama sekali ya. Teks kitab suci yang berbicara tentang Santo Yosef itu sedikit sekali. Bahkan kitab suci tidak pernah mencatat satu pun kata keluar dari mulut Yosef. Tapi kata Bapak Suci Paus Fransiskus, mengapa peran Santo Yosef itu justru harus direnungkan, terutama selama masa pandemi. Nah, coba kita lihat ya. Ini catatan dari Bapak Suci Fransiskus. Keinginan ini telah tumbuh selama berbulan-bulan masa pandemi ini, di mana kita dapat mengalami di tengah-tengah krisis yang melanda kita, bahwa hidup kita dijalin bersama dan ditopang oleh orang-orang biasa yang biasanya dilupakan, yang tidak muncul pada berita-berita utama surat-surat kabar dan majalah-majalah, atau juga dalam catwalk besar dari pertunjukan-pertunjukan terakhir, tetapi tidak diragukan lagi sedang menulis peristiwa-peristiwa yang menentukan sejarah kita saat ini. Para dokter, perawat, penjaga toko, pekerja supermarket, petugas kebersihan, pengasuh, pekerja transportasi, penegak hukum, relawan, imam, biarawan-biarawati, dan banyak lagi. Yang telah memahami bahwa tak seorang pun bisa diselamatkan sendirian. Saudara, sadar atau tidak sadar, kita melihat bahwa selama masa pandemi ini, justru peran orang-orang yang tadinya dilupakan menonjol. Contoh ya, ini ditulisnya di Italia sih. Nggak ada Gojek. Supir-supir Gojek, Grab, ya, yang mengantarkan belanja di pasar, diantarkan ke rumah, yang mengantarkan daging, yang mengantarkan sayur, yang mengantarkan paket. Coba kalau tidak ada mereka selama pandemi ini. Betul kan ya? Lalu di sini coba kita lihat dokter. Dokter banyak yang mati sebagai lini pertama dari perlindungan kesehatan masyarakat, mereka banyak yang mati. Demikian juga perawat, penjaga toko, semua bisnis ditutup ya. Lockdown. Yang buka apa? Toko makanan, supermarket buka. Karena ini kebutuhan pangan manusia harus dijaga begitu. Petugas kebersihan. Mau pandemi mau tidak, petugas pembersih jalan, penyapu jalan, tukang sampah tetap harus bekerja. Coba Anda lihat pekerja transportasi, kendaraan umum tetap jalan ya. Lalu imam di Italia ketika banyak orang yang meninggal, imam itu sampai keteteran. Karena apa? Harus memberikan pelayanan kematian. Pasturnya nggak banyak yang meninggal banyak. Biarawan, biarawati, karena rumah sakit penuh, perawat kurang, mereka turun tangan harus. Jadi kalau kita lihat mereka siapa selama pandemi, baru kelihatan mereka menonjol perannya. Sebelumnya tidak pernah kita ingat.
Nah, sama seperti Santo Yusuf, tidak pernah berbicara, tidak dibahas panjang lebar dalam kitab suci. Tapi tidak berarti bahwa dia bukan tokoh yang tidak menonjol. Ya, justru perannya selama masa pandemi ini harus direnungkan. Nah, saudara, setiap orang dapat menemukan dalam diri Santo Yusuf laki-laki yang tidak diperhatikan, dikatakan laki-laki yang dalam kehadiran sehari-hari bijak dan tersembunyi sebagai seorang perantara. Coba lihat ya. Meskipun dia itu kurang mendapatkan perhatian, kehadirannya juga tersembunyi begitu. Tapi dia rupanya seorang perantara, seorang pendukung, seorang pembimbing pada masa-masa sulit. Santo Yusuf ini mengingatkan kita bahwa yang nampaknya tersembunyi atau di barisan kedua memiliki peran yang tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Kata pengakuan dan penghargaan ditujukan kepada mereka semua. Maka saudara, sekarang ya kita akan mencoba selama setahun ini juga memberikan perhatian terhadap peran Santo Yosef di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan keluarga kita. Sekedar informasi, Rabu pertama adalah hari devosi kepada Santo Yosef. Kalau kepada Bunda Maria kan Sabtu pertama ya. Lalu bulan Maret adalah bulan yang khusus sebetulnya untuk devosi kepada Santo Yosef. Karena tanggal 19 Maret itu adalah hari raya Santo Yosef suami Santa Perawan Maria. Baik saudara, Santo Yusuf ini tidak bisa tidak menjadi penjaga gereja. Seperti saya katakan, 8 Desember 1870 Santo Yusuf ini dinobatkan, dimaklumatkan sebagai pelindung gereja semesta. Kenapa dia pelindung gereja? Kenapa? Karena dia melindungi keluarga kudus, melindungi bayi Yesus dan Bunda Maria. Mereka adalah gereja. Ya, tubuh Kristus dalam sejarah. Gereja ini adalah tubuh Kristus. Kalau dulu Santo Yosef ini melindungi bayi Kristus, sekarang Santo Yosef ini melindungi tubuh Kristus yang adalah gereja. Tubuh Kristus dalam sejarah. Yusuf ini terus-menerus melindungi gereja, juga terus-menerus melindungi anak dan ibunya, dan dengan mengasihi gereja, kita juga terus mengasihi anak dan ibunya. Maka saudara, dalam litani Santo Yosef, gelar dari Yusuf adalah penopang keluarga, penghibur orang malang, pengharapan orang sakit, naungan orang-orang yang menghadapi ajal. Doakanlah kami. Nah saudara, sekarang kita lihat, apa pekerjaan dari Santo Yusuf? Apa pekerjaan Santo Yusuf? Tukang kayu. Ya. Jadi Anda bayangkan, mungkin orang pada zaman itu kalau sebagai tukang kayu itu bukan hanya tukang kayu, tapi juga tukang batu, tukang apa saja, ya. Dan di rumahnya pasti ada bengkel kecil gitu, bengkel kecil. Dan disitulah Santo Yusuf ini mengajarkan bagaimana Yesus itu bisa menjadi tukang kayu pula. Karena nanti di Injil Markus dikatakan Yesus adalah tukang kayu, dianya sendiri. Maka saudara, kalau kita bayangkan Santo Yusuf adalah pria yang sehari-harinya itu benar-benar bergulat dengan keringat, ya, dengan bau keringat, dengan bau badan, dengan kegerahan, kelelahan fisik dan lain-lain. Dan ini diturunkan kepada Yesus. Nah, saudara, menarik sekali, menarik sekali. Di masa kita sekarang, gereja telah menekankan dengan menetapkan peringatan liturgi Santo Yosef Pekerja pada tanggal 1 Mei. Ingat ya, 1 Mei. Kalau Mei adalah bulan Maria, ingat 1 Mei-nya itu adalah pesta Santo Yosef Pekerja. Ini yang saya berikan warna abu-abu ini, kita perhatikan. Pekerjaan manusia dan teristimewa pekerjaan kasar mendapat perhatian khusus dalam Injil. Sejalan dengan kemanusiaan Putra Allah, kerja juga telah diangkat ke dalam misteri inkarnasi dan juga telah ditebus dengan suatu cara yang istimewa. Di bengkel kerjanya, di mana ia melakukan pekerjaan bersama dengan Yesus, Yosef membawa pekerjaan manusia lebih dekat kepada misteri penebusan. Saudara, selama masa pandemi ini kita harus terus-menerus membawa pekerjaan kita menjadi lebih dekat pada misteri penebusan. Karena apa? Karena ternyata dulu Yesus ini belajar bekerja menjadi tukang kayu dari Santo Yusuf. Nah, saudara, di dalam buku
tadi Patris Corde, ini ada doa salam Yusuf. Kalau kita biasa kenal salam Maria, saya ajarkan sekarang doa salam Yusuf. Ya, boleh dibuka mic kalian, kita doa bersama-sama salam Yusuf. Coba Nana tolong. Baik, kita doakan bersama-sama doa salam Yusuf. Salam penjaga sang penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaan. Bersama dengan Yesus menjadi manusia. Oh Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Ya, jangan lupa kalau sempat doakanlah doa salam Yusuf ini. Baik Ibu Bapak sekalian, saya tutup renungan pada malam hari ini. Berarti Allah Tritunggal ini di dunia, di surga ini bersatu. Dan kehadiran mereka di dunia juga bersatu. Kalau Allah Bapa ini hadir dalam bayang-bayangnya di dalam diri Santo Yosef, Allah Roh Kudus hadir dalam bayang-bayangnya di dalam diri Bunda Maria, lalu Allah Putra hadir dalam penjelmaannya sebagai bayi Yesus. Dan mereka di dunia juga bersatu begitu. Oleh sebab itu kita akan melihat sekarang bahwa mereka itu bertiga boleh dikatakan satu segitiga yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sungguh kayaknya tidak fair kalau kita berdoa kepada Yesus, berdoa kepada Bunda Maria, akan tetapi melupakan peran Santo Yosef yang nyata-nyata itu tidak pernah dilupakan, baik di dalam kitab suci maupun di dalam pemikiran-pemikiran teologis begitu. Jadi sangat tepat sekali ya, tahun ini tahun di mana pandemi justru orang-orang yang perannya itu tidak menonjol, kelihatan benar-benar itu berperan pada masa pandemi ini, saatnya bagi kita untuk semakin banyak melakukan permenungan atau refleksi tentang peran Santo Yusuf di dalam dunia ini. Bapak sekalian, ini adalah kesempatan bagi kita mungkin yang masih memiliki orang tua di rumah ya. Orang tua kita mungkin sudah tua, sudah rentan, sudah sakit-sakitan, sudah sulit jalan. Mungkin peran mereka sudah tidak menonjol lagi. Tetapi inilah saatnya bagi kita untuk mengingat bahwa orang-orang yang perannya tidak menonjol itu justru mereka itu memegang peranan yang penting dalam kehidupan kita. Ya, saatnya bagi kita untuk mengingat kembali orang-orang yang selama ini kita lupakan. Baik Bapak sekalian, terima kasih. Semoga ya renungan hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Amin.